Nah, Min, kalau tombol ini misalkan kayak ini ya, kayak ngelos terus ditekan, ditekan-tekan ngelos terus itu penyebabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kulkas satu pintu admin, kulkas dari Polytron. Ya, isinya memang kosong ya, harap maklum aja. Jadi bahasan kali ini soal ini nih. Ada juga yang bertanya di kolom komentar soal benda ini. Ya, apa namanya ini? Kalau di sini tertulis pengatur suhu dan ada tulisan semi auto defrost. Iya. Video soal tombol ini bahasannya itu sudah pernah admin buatkan ya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi tombol ini bukan sembarang tombol karena memang ada fungsinya ya. Yang mana tujuannya untuk bikin ya es yang ada di ini. Nah nih, di dalam sini semisal ataupun di dalam freezer ini. Nah, itu dia bunga-bunga es seperti itu yang lama-kelamaan numpuk itu bisa dicairkan dengan cara ya menekan tombol tengah ini. Cuman masalahnya ada yang beberapa dari kamu itu nemuin tombol ini ketika ditekan nggak bisa, atau ketika dibalikin lagi ke nol kemudian mau ditonjolin lagi, dikeluarin lagi tombolnya supaya nggak ketekan, itu gagal, nggak bisa kayak ngelos. Nah, itu penyebabnya apa? Oke, admin ulangi lagi ya, ini tombol defrost ya, adanya di kulkas satu pintu. Sebenarnya nggak harus merek Polytron, merek-merek lain juga sama, mungkin bentuknya aja beda atau mungkin posisinya. Jadi kulkas-kulkas satu pintu itu ya pakainya tombol defrost seperti ini supaya ya bunga es tadi bisa mencair. Cuman masalahnya adalah karena mungkin tombol ini tuh bermasalah atau mungkin kamu yang nggak terlalu ngeh cara pakainya sehingga tombol ini nggak bisa ditekan atau nggak kembali lagi. Normalnya tombol ini, tombol defrost ini itu kalau ditekan dia akan kletek seperti itu, tekannya agak ke dalam ya. Nah, ditekan seperti itu, otomatis kompresor akan mati. Kompresor yang ada di belakang kulkas itu akan mati dan tombol akan mendelep ke dalam, tenggelam ke dalam. Normalnya seperti itu. Dan ini nggak bisa kamu tekan lagi ya. Normal ini. Jadi kalau kamu sudah tekan sekali dia mendelep ke dalam, tenggelam ke dalam, itu memang nggak bisa ditekan lagi. Normal kok itu. Nah, supaya dia bisa tombolnya muncul lagi keluar, nongol keluar, itu tinggal kamu puter sampai ke nol. Puter ke nol. Terus ini kan ada panas tuh di situ, putar lagi ke nol. Nah, dia akan muncul ya ke atas ya. Kompresor masih mati, Dan kalau kamu balikin lagi ke misalnya ke angka 3 lagi, admin kan tadi settingnya ke angka 3, itu dia akan kompresor menyala. Nah, menyala kompresor. Tadi lampunya kayak berkedip sebentar ya. Itu kompresor menyala. Cuman kalau misalkan ketika kamu putar ke angka 3 dia nggak menyala, nah ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi memang suhu yang ada di dalam kulkas ini itu masih dingin sehingga termostat nganggap itu nggak perlu dinyalakan dulu kompresornya. Berhubung admin sambil buka kulkas, buka pintu kulkas, itu uap dingin bak keluar semua. Jadi kompresor langsung terpicu, termostat langsung terpicu dan menyalakan kompresor. Tapi kalau misalkan di posisi 3 contoh aja itu nggak nyala kompresornya, berarti ada beberapa kemungkinan. Tadi satu kemungkinannya termostat masih nganggap suhu di dalam kulkas kamu itu masih mencapai batas dia atau sudah sesuai dengan batas dia, itu nggak dinyalain kompresor. Tapi kalau misalkan sudah ditunggu 5-10 menit tapi masih nggak nyala juga, besar kemungkinan ya tadi termostatnya yang bermasalah. Bisa jadi memang termostatnya memang sudah aus atau memang error, sudah mau minta ganti. Perkara di angka 3 atau 2 atau 4 atau 5 itu sebenarnya ketentuan yang kamu bikin sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah level dinginnya kulkas kamu. Atau setidaknya level di mana kamu menentukan kompresor mati di suhu berapa. Memang sih di sini sih nggak dikasih tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu berapa derajat Celcius, nggak dikasih tahu. Jadi kita cuma dikasih tahu untuk levelnya aja. Sebenarnya ini ya bagus juga sih untuk awam karena ya nggak semua orang mungkin paham ya. Yang penting pakai level 0 sampai 5 aja. Cuman itu tadi, kalau kamu sebelum-sebelumnya setting kulkas itu di suhu 2, di 2 seperti ini panah ya ke angka 2. Ketika kamu sudah tekan tombol tadi, kamu balikin lagi di angka 2 dia nggak nyala, berarti ya itu tadi suhu sudah tercapai atau termostatnya yang bermasalah. Termostat ini kalau misalkan mau diganti bisa diganti ya, harganya murah, cuman memang masangnya sendiri yang butuh effort ya. Maksudnya itu harus dibuka-buka bagian sini dan mungkin beberapa orang yang nggak terlalu ngerti khawatir rusak, sebenarnya bisa diserahkan ke teknisi.
Cuman kalau kamu mau ganti sih sebenarnya bisa ya. Videonya sudah pernah dibuatkan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Nah Min, kalau tombol ini misalkan kayak ini ya, kayak ngelos terus ditekan ngelos terus itu penyebabnya apa? Ya sederhananya tuh tadi ya, termostat rusak. Tapi biasanya tuh yang paling sederhananya itu ketika ditekan dia ngelos, itu bisa jadi spring yang di dalam sini itu yang sudah aus, mungkin korosi, patah dan segala macamnya. Karena sebenarnya tombol ini kan ditekan tuh. Nah, itu ada mekanisme spring di dalam termostatnya tuh. Spring itu per, maksudnya itu per. Nah, per itu mungkin sudah korosi, aus, patah dan segala macamnya yang memang harus diganti. Sayangnya untuk spring atau pernya itu nggak bisa diganti satuan ya. Maksudnya itu nggak ada yang jual juga. Mungkin ada kalau cabutan. Kebanyakan sih orang ganti langsung termostatnya satu set. Harganya murah, sekitar 30-70 ribu. Yang mahal itu kadang jasa pasangnya itu. Jadi ya kalau kamu ketemu dengan tombol ini, tombol defrost ini yang ada di termostat ini nggak bisa ditekan, itu mungkin karena kamu sudah nekannya sebelumnya atau kamu belum kembalikan ke awal. Jadi tekan dulu seperti ini, sudah defrost, kamu kembalikan dulu knobnya ini yang panah ini ke angka 0 supaya bisa dia nongol dan bisa ditekan lagi. Tapi ingat, nekan ini jangan keseringan ya. Karena ini memati nyalakan kompresor. Jadi yang keseringan. Jadi ya lakukan aja seperlunya. Semisal bunga es yang ada di freezer itu sudah menumpuk, baru kamu tekan tombol defrost ini. Jadi jangan keseringan ya, karena ya tadi ada mekanisme spring di dalamnya, mekanisme per di dalamnya. Jadi gunakan ini aja, sebaik mungkin atau secukupnya saja. Kalau dirasa sudah bunga es sudah ngumpul, baru kamu tekan tombol ini. Ya mau nggak mau memang kalau kulkas satu pintu pasti ketemu dengan tombol ini. Beda dengan kulkas dua pintu admin yang LG yang sudah inverter, itu nggak ada yang seperti ini. Pokoknya semuanya sudah diatur otomatis, nggak perlu lagi repot-repot buang air hasil dari bunga es. Tapi ya itu tadi, yang penting tombol ini gunakan sebaiknya. Jangan terlalu sering ditekan kalau nggak perlu ya, kecuali kalau kamu mau mencairkan bunga es aja. Ya, semoga bermanfaat untuk video ini. Itulah dia kira-kira beberapa nyebutnya ya, tips troubleshooting atau segala macamnya soal tombol defrost ini. Semoga bermanfaat untuk video ini. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.